Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Aisyah, M. Rido Kordawi, Pringgo Lakseno Pangestu, dan Suci Welia Purnama akan memberikan informasi mengenai segmentasi pemilih bagi pemenangan pasangan M. Ramlan Nurmatias dan juga Syah Rizal dalam pemilihan kepala daerah Bukit Tinggi tahun 2020. Dan kemudian kami memberikan segmentasi berdasarkan geografis, demografis, behavioralis, dan psikografis yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Baiklah, saya Suciola Purnama akan menjelaskan yaitu tentang segmentasi pemilih berdasarkan geografis. Yaitu dalam segmentasi geografis ini masyarakat dapat disegmentasikan yaitu berdasarkan kerapatan populasi penduduk itu sendiri. Misalnya, yaitu kita lihat dari produk dan jasa yang dibutuhkan oleh orang yang tinggal di pedesaan pasti akan berbeda dengan produk yang dibutuhkan di perkotaan. Sebaliknya, produk yang dibutuhkan di pesisir akan berbeda dengan yang di pegunungan. Baiklah, menurut konsep dari Firmansyah, segmentasi geografis ini merupakan pemetaan pemilih yang dilakukan dengan mengidentifikasi konsentrasi penduduk, penyebarannya, dan kondisi fisik geografisnya. Ini akan menjadi konsep untuk kita nantinya segmentasi pemilih penduduk di Bukit Tinggi, yaitu pasangan calon Ramlan dan Syahrizal nantinya. Selanjutnya, kita sebagai tim pemenang akan mengkategorikan segmentasi tersebut berdasarkan konsentrasi penduduk dan kondisi fisik geografis dari kota Bukit Tinggi. Dua konsep itu kita pakai agar pasangan Ramlan dan Syahrizal ini akan mendapatkan dukungan yang seperti yang tersegmentasi dengan baik, sehingga akan meraih kemenangan dalam pemilihan kepala daerah Bukit Tinggi tahun 2020 ini. Yang pertama, kita lihat dari kondisi fisik geografis kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi ini terdiri dari 3 kecamatan dan 24 kelurahan dengan rincian. Yang pertama, Kecamatan Guguk Panjang dengan 7 kelurahan dengan luas 27% dari total luas kota Bukit Tinggi. Yang kedua yaitu Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan 9 kelurahan dengan luas 48% dari total luas kota Bukit Tinggi. Yang ketiga, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan meliputi 8 kelurahan yaitu dengan luas 24,77% dari total luas kota Bukit Tinggi. Dari data tersebut, wilayah yang terluas dan penduduk yang terbanyak itu berada di Kecamatan Mandiangin Koto Senayan, sehingga disinilah terdapat visi dari pasangan Ramlan dan Syahrizal untuk tidak perlu gencar melakukan pendekatan di kecamatan tersebut sehingga mendapatkan suara yang terbanyak dengan tetap memperhatikan seluruh wilayah dan kecamatan lainnya. Menariknya di sini Ramlan yang pernah menjadi wali kota pada periode lalu juga berhasil mendapatkan kepercayaan untuk maju kembali dan mendapat dukungan dari 5 partai karena telah berhasil merubah Bukit Tinggi ke arah signifikan dan lebih positif. Dan nyatanya Ramlan dan Syahrizal berhasil mengumpulkan dukungan perorangan sebesar 11.958 jiwa dengan sebaran 6.041 orang di Kecamatan Mandiangin Koto Salayan yang yaitu suara terbanyak, dan 2.248 di Kecamatan Awu Birugo Tigo Baleh dan 3.669 di Kecamatan Guguk Panjang. Selanjutnya dilihat dari konsep kepadatan penduduk kota Bukit Tinggi. Perkembangan dan kemajuan dari kota Bukit Tinggi ini tidak terlepas dari peran ibu kota sebagai pusat perdagangan di dataran tinggi Minangkabau. Saat ini Bukit Tinggi merupakan kota terpadat di Sumatera Barat, yaitu dengan tingkat kepadatan penduduk 4.400 jiwa per kilometer persegi. Dengan rincian jumlah angkatan kerja yaitu sekitar 52.000 lebih dan pengangguran sekitar lebih kurang 3.845 jiwa. Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun juga terdapat etnis lain yaitu etnis Melayu, Tionghoa, Jawa, dan Batak. Kepadatan penduduk ini juga menjadi perhatian utama untuk menarik suara pemilih yang nantinya akan menjadi marketing dari Ramlan dan Syahrizal dengan membuat program-program yang dibutuhkan oleh penduduk, terutama penduduk yang berlatar belakang pedagang.
Dengan dominasi angkatan kerja sebagai pedagang ini juga menjadi poin plus bagi pasangan Ramlan dan Syahrizal, karena para penduduk ini bisa didekati dengan membuat program-program yang dapat menguntungkan bagi para penduduk yang berlatar belakang pedagang. Terlebih lagi, Ramlan pernah memiliki track record dalam bidang perdagangan yang bisa dijadikan sebagai relasi dalam meraup suara pedagang yang berlatar belakangi KTP dari Bukit Tinggi. Hal ini menjadi PR dan misi bagi Ramlan dan Syahrizal untuk dapat membentuk program terkhusus untuk para pedagang, sehingga membuat penduduk Bukit Tinggi yang dominasi dari pedagang ini akan menjadi makmur dan dapat mendapatkan suara yang terbanyak di Bukit Tinggi, dan dapat dipertahankan untuk pilkada tahun ini dan selanjutnya. Terbukti pada Pilkada 2020 pada tahap verifikasi faktual, Ramlan dan Syahrizal berhasil membawa dukungan KTP yaitu 21.000 lebih ke kantor KPU Bukit Tinggi yang melebihi dari syarat suara yang ditetapkan pada tahap tersebut. Dengan mengalahkan dua paslon perseorangan yaitu Muhammad Fadli dan Yon Afrizal dengan 9.000 lebih dukungan KTP, dan paslon Martias dan Taufik dengan 9.827 dukungan KTP. Baik, di sini saya Pringgo Laksana Pangestu akan memberikan data segmentasi pemilih berdasarkan demografi. Hal ini sangat penting bagi pasangan M. Ramlan Nurmatias dan juga Syahrizal untuk dapat lebih mengenali dan bisa mendekati masyarakat berdasarkan segmentasi demografi ini. Dalam memetakan strategi pemilihan demografi, tim pemenangan akan memberikan gambaran bagaimana keadaan di lapangan berdasarkan keadaan demografinya. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu segmentasi berdasarkan demografi yang bisa kita bedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, dan kelas sosial. Di sini tim pemenangan akan mengkategorikan segmentasi tersebut agar kemudian bisa memberikan informasi yang valid dan tepat sasaran sehingga kampanye yang dilakukan oleh pasangan M. Ramlan Nurmatias dan juga Syahrizal bisa lebih efektif dan menjangkau berbagai lapisan dengan sangat tepat. Maka dari itu mengenali kondisi demografi ini akan sangatlah penting. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, kemudian akan diberlakukan pengelompokan agar arah tujuan menjadi jelas sesuai dengan kriteria yang ada di dalam kategori demografi tadi. Sehingga kemudian pendekatan dilakukan kepada masyarakat ini akan lebih bagus lagi. Hal ini agar pasangan M. Ramlan Nurmatias dan Syahrizal bisa mendapatkan dukungan dan simpatisan yang tersegmentasi dengan baik, sehingga bisa meraih kemenangan dalam pemilihan kepala daerah Bukit Tinggi tahun 2020. Dalam hal ini, tim pemenangan sudah melihat dan dapat mengidentifikasi keadaan demografis guna dijadikan instrumen atau alat pendekatan pasangan M. Ramlan Nurmatias dan juga Syahrizal dalam pemilihan kepala daerah Kota Bukit Tinggi tahun 2020, sehingga pendekatan-pendekatan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan strategi marketing juga bisa dilakukan dengan apik. Baik, kita lanjut ke data usia masyarakat Bukit Tinggi. Dari data yang didapat oleh tim pemenangan, bahwa masyarakat Bukit Tinggi didominasi oleh warga dengan usia produktif yaitu 15-24 tahun, dari total penduduk sebesar 130.773 orang. Bisa dikatakan bahwa kebanyakan masyarakat Bukit Tinggi adalah warga yang memiliki hak pilih, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan pasangan M. Ramlan Nurmatias dan juga Syahrizal untuk menarik simpati warga di rentang usia tersebut agar perolehan dukungan bisa maksimal. Maka pendekatan-pendekatan yang komprehensif dan juga baik harus dilakukan agar warga-warga di usia produktif ini bisa memberikan dukungan mereka kepada pasangan M. Ramlan Nurmatias dan juga Syahrizal. Kemudian, penduduk yang terbanyak berada di Mandiangin, Koto Selayan, sehingga pasangan M. Ramlan Nurmatias dan Syahrizal perlu lebih gencar melakukan pendekatan di kecamatan tersebut, dengan tetap memperhatikan seluruh wilayah. Namun kita harus melihat lebih detail dan lebih gencar lagi melakukan pendekatan di wilayah dengan populasi terbanyak. Strategi yang bisa dilakukan tentu dengan gencar melakukan promosi di media-media umum dan dekat dengan warga di usia tersebut. Tantangan didapat juga kami menganalisa bahwa perlu pendekatan yang lebih kekinian agar warga di usia produktif dan memiliki hak pilih tersebut bisa tertarik dengan pasangan M. Ramlan Nurmatias dan juga Syahrizal. Kemudian di sini kita bisa melihat gambaran penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin di Kota Bukit Tinggi tahun 2019. Bisa dilihat bahwa penduduk di usia rentang 15-24 tahun yang merupakan penduduk-penduduk muda memiliki angka populasi yang sangat banyak atau mendominasi dari keseluruhan penduduk, sehingga hal ini perlu menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi pasangan M. Ramlan Nurmatias dan juga Syahrizal untuk melihat dan memberikan pendekatan yang kekinian kepada masyarakat ini.
sehingga perolehan suara akan bisa lebih maksimal lagi. Kemudian data mengenai kategori pendidikan masyarakat Bukit Tinggi. Pendidikan sendiri adalah hal yang penting karena turut berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dan akan memengaruhi bagaimana cara pendekatan yang efektif. Dari data yang dihimpun oleh tim pemenangan, bahwasanya tingkat pendidikan ini atau tingkat pendidikan terbesar masyarakat Bukit Tinggi adalah di tingkat SMA sederajat, sebesar 17,89% dari keseluruhan tingkat pendidikan atau data yang ada, sehingga bisa dikatakan bahwa pasangan M. Ramlan Nurmatias dan juga Syahrizal harus bisa menyusun strategi yang memiliki kesesuaian dengan tingkat pendidikan masyarakat itu. Kemudian hal ini juga harus diperhatikan bahwa cara pendekatan di masyarakat dengan perbedaan tingkat pendidikan tentu tidaklah sama, sehingga harus disusun model pendekatan yang bisa menarik simpati masyarakat di tingkat pendidikan yang berbeda itu. Sehingga pasangan M. Ramlan Nurmatias akan mendapatkan suara yang maksimal. Selanjutnya, jenis pekerjaan harus juga menjadi perhatian utama karena dengan memahami jenis pekerjaan masyarakat Bukit Tinggi akan bisa menjadi sebuah modal penyusunan strategi maupun pendekatan yang tepat. Kemudian dengan mengetahui jenis pekerjaan ini, bisa menarik simpati masyarakat melalui penyampaian program-program yang pro pada masyarakat. Dari data yang dihimpun, didapat bahwa sekitar 25.993 penduduk Bukit Tinggi bekerja di sektor perdagangan. Hal ini tentu menjadi nilai plus bagi pasangan M. Ramlan Nurmatias dan juga Syahrizal karena M. Ramlan Nurmatias memiliki track record di bidang perdagangan pula, sehingga dengan hal itu akan secara tak langsung memengaruhi sisi emosional masyarakat yang merasa bahwa M. Ramlan pasti akan memiliki kebijakan pro pedagang. Maka dari itu, pendekatan dari segi pekerjaan bisa menjadi ladang menarik simpati dan dukungan masyarakat dengan promosi yang gencar dan tepat akan menaikkan elektabilitas mereka. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan segmentasi yang ketiga, ialah segmentasi pemilih berdasarkan behavioralis atau perilaku. Dalam memetakan strategi pemilihan behavioralis atau perilaku, di sini tim pemenangan akan memberikan gambaran bagaimana keadaan di lapangan berdasarkan behavioralis atau perilaku masyarakat itu sendiri. Menurut Firmansyah, segmentasi behavioralis atau perilaku menjelaskan bahwa masyarakat dapat dibedakan dan dikelompokkan berdasarkan proses pengambilan keputusan, intensitas ketertarikan, dan keterlibatan dalam isu politik, loyalitas, dan perhatian terhadap permasalahan politik. Artinya bahwa masing-masing kelompok, masing-masing masyarakat, masing-masing individu mempunyai perbedaan perilaku dalam pengambilan keputusan, intensitas ketertarikan dan keterlibatan dalam isu politik, bahkan sampai dengan menganalisa permasalahan politik itu sendiri. Sehingga nantinya perlu diidentifikasi kelompok-kelompok tersebut dalam suatu segmentasi pemilih berdasarkan behavioralis atau perilaku. Di sini, tim pemenangan akan mengkategorikan serta menjelaskan segmentasi behavioralis atau perilaku agar kemudian bisa memberikan informasi yang valid, tepat, dan jelas sehingga sasaran kampanye akan lebih efektif dan efisien dan bisa menjangkau berbagai lapisan. Sehingga calon lebih mudah mengenali dan mengetahui secara intens kondisi behavioralis atau perilaku masyarakat sebelum kampanye dilakukan. Hal ini dilakukan agar pasangan Muhammad Ramlan Nurmatias dan Haji Syahrizal bisa mendapatkan dukungan dan simpatisan yang tersegmentasi dengan baik, sehingga meraih kemenangan dalam pemilihan kepala daerah Bukit Tinggi 2020. Strategi behavioralis yang dilakukan oleh pasangan Ramlan Nurmatias Syahrizal adalah dengan menentukan dan mengelompokkan beberapa segmen yang ada dalam masyarakat. Setelah itu, barulah calon akan mengumpulkan beberapa segmen tersebut untuk dijadikan pendukung dalam pemilihan pilkada tahun 2020. Artinya, pada strategi behavioralis ini sangat penting untuk dilakukan untuk melihat perilaku-perilaku dalam masyarakat sehingga nantinya pada saat kampanye akan mudah untuk mendapatkan dukungan dari simpatisan atau masyarakat secara keseluruhan. Tokoh pendukung tersebut diantaranya ialah tokoh masyarakat, pengusaha atau pedagang, organisasi sosial masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.
sebab tokoh tersebutlah yang akan berpengaruh dalam masyarakat untuk dijadikan simpatisan. Artinya, penggerak dari tokoh masyarakat, organisasi sosial, atau kumpulan atau komunitas pedagang, tokoh agama, dan tokoh adat, itulah yang akan dijadikan tim sukses oleh calon. Karena penggerak tersebutlah yang akan nantinya mengajak atau membawa masyarakat Kota Bukit Tinggi untuk memilih pasangan Ramlan Nurmantias dan Syahrizal. Artinya di sini bahwa para penggerak dari organisasi atau komunitas atau tokoh masyarakat tersebutlah yang akan dipegang oleh pasangan Ramlan Nurmantias dan Syahrizal. Sehingga Ramlan Nurmantias dan Syahrizal bisa juga memanfaatkan salah satu tokoh adat di Kota Bukit Tinggi, sebab Syahrizal atau calon wakil wali kota Bukit Tinggi ialah ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAMM. Maka dari itu akan lebih mudah menggandeng salah satu tokoh di adat atau membawa penggerak dari tokoh tersebut untuk menjadi tim sukses dan membawa masyarakat lainnya untuk dijadikan sebagai pendukung yang nantinya memilih pasangan Ramlan Nurmantias dan Syahrizal. Selain itu, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmantias dan Syahrizal juga bisa menghadirkan para tokoh atau penggerak dari masyarakat tersebut dalam suatu acara, event, pertemuan atau ajang silaturahmi untuk mendekatkan satu sama lain, untuk saling berinteraksi dan komunikasi, dan juga untuk mengakrabkan antara tokoh atau penggerak dengan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi. Sehingga nantinya para tokoh tersebut bisa meyakinkan dan mengajak masyarakat atau pemilih untuk memilih pasangan Ramlan Nurmantias dan Syahrizal dalam meraih kemenangan Pilkada tahun 2020. Segmentasi psikografis merupakan metode yang digunakan untuk mengelompokkan calon pelanggan saat ini atau sebelumnya dengan ciri-ciri kepribadian mereka, keyakinan, nilai, sikap, minat, gaya hidup, dan faktor-faktor lainnya. Pada strategi psikografis ini yang dapat dilakukan oleh pasangan Bapak Ramlan Nurmantias dan Syahrizal ialah dengan cara hidup yang sederhana dan berbaur dengan masyarakat kecil, yang nantinya ketika berbaur dan bergabung dengan masyarakat kecil ini, pasangan calon juga dapat menyampaikan program yang akan dijalankan. Ramlan Nurmantias dan Syahrizal juga harus mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat, terutama masyarakat yang mayoritas berdagang dan usaha kecil hingga usaha besar. Dengan cara berbaur tadi dan bergabung dengan masyarakat tadi, maka dia akan mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat. Sopan santun dan juga ramah tamah adalah kebiasaan atau gaya hidup masyarakat Kota Bukit Tinggi, sebab di Kota Bukit Tinggi masih kental dengan adat istiadat Minangkabau, dan karena penduduknya mayoritas orang Minang dan mayoritas berdagang, membuat interaksi dan komunikasi semakin terjalin antara sesama. Kesamaan latar belakang antara Bapak Ramlan Nurmantias dengan masyarakat mayoritas Bukit Tinggi yang merupakan pedagang, dan keterlibatan Bapak Ramlan Nurmantias di organisasi pedagang di Bukit Tinggi dapat menjalin kedekatan psikologi antara masyarakat, pemilih, dan juga calon dari Bapak Ramlan Nurmantias dan Syahrizal. Baik, begitu saja presentasi mengenai segmentasi pemilih yang telah tim pemenangan dapatkan di lapangan, dan semoga bisa dijadikan pedoman bagi pasangan M. Ramlan Nurmantias dan juga Syahrizal dalam memenangkan pemilihan kepala daerah Bukit Tinggi tahun 2020. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.